pada pertemuan dengan saya yang pertama ini, kita akan membahas materi tentang sensitometri. Dengan submateri pada pertemuan kali ini, yaitu yang pertama pengertian sensitometri, yang kedua peralatan sensitometri, dan yang ketiga prosedur pembuatan sensitometri itu sendiri. Dengan alokasi waktu 2x2 tatap muka. Ya, pengertian sensitometri. Pada awal perkembangannya, sensitometri diperkenalkan pertama kali pada abad ke-19 untuk mengevaluasi performance material fotografik. Pada bidang radiofotografi, sensitometri adalah metode mengukur karakteristik respon film terhadap radiasi baik dari cahaya tampak maupun dari sinar X. Nah, di sini ada alatnya untuk mengukur cahaya tampak dari cahaya tampak yang oleh sinar X sendiri. Kita butuh yang namanya densitometer. Nah, ini nama alat densitometer ya. Dia itu untuk mengukur kepekaan cahaya dari film radiografi. Kemudian di sini ada namanya alat sensitometri. Alat sensitometri ini dia seperti step watch. Mungkin kalau teman-teman sudah pernah ke lab, ada namanya step watch. Step watch itu tuh tingkat gradasi untuk menghasilkan penghitaman film. Jadi nanti filmnya akan jadi dari warna putih, abu, kemudian abu agak gelap, kemudian meningkat hingga hitam seperti itu. Nih, fungsi sensitometri. Sensitometri menilai speed relatif dari film sinar X, misalnya menggunakan screen film atau tidak, sebagai koreksi terhadap eksposi, kemudian untuk menilai karakteristik film pada kondisi tertentu, dan untuk mengevaluasi teknik faktor eksposi dan intensifying screen atau IS. Nah, ini tadi yang saya bilang stopwatch itu ya. Stopwatch itu bentuknya seperti tangga, dari yang mulai tipis hingga yang paling tebal. Nanti yang paling tipis itu akan menghasilkan densitas yang berwarna lebih terang, lebih putih. Kemudian semakin tebal dia akan semakin yang semakin tipis, itu akan menghasilkan densitas yang berwarna gelap atau lebih hitam, hingga nanti yang paling tebal itu warnanya akan menjadi lebih putih gitu. Karena dia akan lebih tebal, jadi butuh penetrasi lebih untuk menghasilkan penghitaman pada film itu sendiri. Ini hasil radiograf stopwatch-nya ya. Selanjutnya ada prosedur sensitometri. Sensitometri dibuat dengan cara film diekspos dengan sinar X atau cahaya tampak dengan menilai eksposi tertentu untuk menghasilkan serial densitas. Kemudian film diproses dan hasil densitasnya diukur dengan densitometer dan dibuat sebuah kurva yang dikenal dengan kurva karakteristik. Nah, ini ada contoh alat. Kalau dulu di kampus saya itu alatnya seperti ini. Jadi sensitometer plus densitometer. Di sini ada alat densitometernya untuk mengukur densitas. Kemudian di sini ada alat sensitometrinya. Jadi dia jadi satu kesatuan seperti itu. Prosedur sensitometri. Prosedur sensitometri itu ada dua ya, ada dua jenis. Yang pertama time scale sensitometri menggunakan eksposi X-ray. Pada metode ini, satu film diekspos dengan QV MA yang berubah S pada daerah yang berbeda pada film tersebut. Yang kedua itu ada intensity scale sensitometri. Pada metode ini menggunakan alat khusus, yaitu dengan stopwatch atau penetrometer. Penetrometer tadi yang ini ya, penetrometer tadi alat yang ini ya. Kemudian dengan sensitometer diekspos dengan cahaya tampak seperti itu. Jadi ada dua jenis ya. Yang pertama kita akan membahas tentang time scale sensitometry. Alat yang dibutuhkan untuk prosedur ini yaitu pesawat sinar X, kemudian film ukuran 24x30 cm dengan kasetnya, kemudian timbal penutup lapangan penyinaran, kemudian densitometer, kemudian processing, larutan processing, dan yang keenam kertas dan alat tulis. Nah, cara kerjanya itu buat 10 kali serial eksposi dengan QV tetap 40 dan MA
tetap 100, sedangkan waktu eksposi S yang bervariasi selalu dengan faktor kelipatan 2. Contoh nilai MAS yang diperoleh adalah jadinya 1, 2, 4, 8, 15, 30, 60, 100, dan sekian. Setiap kali eksposi, lebar lapangan diatur berkisar 1-3 cm dan dibuat berurutan 1-10. Setelah ke-10 expose, kemudian dibuat 1 kali expose dengan film tutup timbal sehingga akan dihasilkan 11 serial eksposi. Nah, keuntungan timescale sensometri ini waktunya dapat diketahui. Kerugiannya, eksposi perlu ditetapkan jika mulai dengan 0,1 second, seri akan 0,1, 0,2, 0,4, 0,8, 1,16, 3,2, dan sekian. Kemudian perlu timer yang baik pada penyetingan pesawat dengan tingkat kesalahan 0,01. Kemudian pengujian ini memakan waktu yang cukup lama. Selanjutnya ada metode intensity scale sensitometry dengan menggunakan stopwatch. Nah, pesawat Cessna X alatnya sama ya, pesawat Cessna X, film ukuran 24x30 cm plus kaset, kemudian timbal penutup lapangan penyinaran, densitometer, stopwatch, processing, larutan ya, kemudian kertas dan alat tulis. Cara kerjanya stopwatch-nya cukup diletakkan aja di atas kaset. Kemudian atur sentrasi pada pertengahan stopwatch, kemudian luas lapangan diatur secukupnya. Buat 4 kali eksposi dengan QV tetap 45 dan MAS berubah yaitu 4, 8, 12, dan 16. Tiap kali eksposi daerah yang tidak diinginkan terkena eksposi ditutup dengan timbal. Jadi kalau kita pakai kaset 2430 ini nih kalau diatur membujur dia akan menghasilkan 2 gambar dalam satu film seperti itu. Jadi nanti yang sebelahnya lagi tutup pakai timbal. Kemudian setelah selesai, film diekspos di dalam setelah selesai film diproses di dalam kamar gelap. Setelah kering, film diukur densitasnya dengan densitometer. Nah, ini keuntungan metode stopwatch atau intensity scale sensitometry. Yang pertama, stopwatch dapat dibuat dalam beberapa langkah, karakteristik akan lebih akurat. Kemudian stopwatch dapat digunakan kembali. Hal ini dapat digunakan dengan kombinasi film screen yang berbeda. Kemudian untuk mengolah film dengan densitas rendah masuk prosesor pertama seperti itu. Selanjutnya kerugiannya, kurva karakteristik yang dihasilkan hanya untuk QV tertentu seperti itu. Selanjutnya kita akan melakukan intensity scale sensitometry dengan menggunakan sensitometer. Nah, alat yang dibutuhkan tentu saja seperti tadi, cuma ada tambahan sensitometer ya. Nah, cara kerjanya, proses dengan sensitometer dilakukan di dalam kamar gelap. Jadi, kalau sensitometer ini kita, ini ada yang salah ini ya. Untuk metode sensitometer itu kita tidak perlu timbal penutup lapangan penyinaran dan tidak perlu kaset, kita hanya perlu film saja seperti itu. Dan tidak perlu pesawat Cessna X karena kita menggunakan cahaya tampak. Jadi untuk alat yang dibutuhkan itu hanya film ukuran 24x30 atau yang lebih kecil juga boleh, yang ukuran 18-24. Kemudian kita butuh densitometer, kemudian alat sensitometernya, kemudian larutan processing, dan kertas alat tulis. Nah, cara kerjanya, jadi alat sensitometer ini dibawa ke dalam kamar gelap. Jadi teman-teman ke kamar gelap, kemudian filmnya itu tanpa kaset. Jadi filmnya nanti langsung diletakkan. Jangan lupa keadaan kamar gelap harus benar-benar gelap atau lampu safety light aja yang kalau bisa lampu safety light-nya dimatikan untuk menghindari safety light fog gitu ya. Kemudian ambil selembar film, kemudian film tersebut dieksposi dengan menggunakan sensitometer. Jadi nanti filmnya dijepit di dalam sini. Nanti ini ditutup. Nanti setelah ditutup nanti akan keluar cahaya tampak seperti itu. Kemudian film cuci dengan suhu dan waktu standar. Setelah kering, catat densitas masing-masing step seperti itu 2 kali untuk bandingin ya dia rata atau enggak gitu densitasnya. Kemudian buatlah plotting kurva karakteristik dengan sensitometric dataset seperti itu. Nah,
Keuntungan intensity skala sensitometri dengan menggunakan sensitometer ini, yang pertama cepat dan mudah digunakan, kemudian dapat digunakan dengan kombinasi film screen yang berbeda, kemudian untuk mengolah film dengan densitas rendah masuk proses yang pertama. Jadi kerugiannya itu harga alat cukup mahal. Jadi emang untuk alatnya cukup mahal ya dibanding kita bikin manual yang tadi pakai timbal. Yang pertama pakai timbal kita per 5 cm kita urutin sampai dapat 10 eksposi. Dibanding dengan ini emang harga lebih mahal seperti itu. Oke, selanjutnya ini akan saya tampilkan demo sensitometri ya, biar teman-teman lebih paham. Soalnya kan kita tidak ada praktek di lapangan ya, jadi saya tidak bisa menjelaskan secara detail tentang sensitometri sendiri. Jadi akan saya tampilkan demo untuk sensitometrinya. Ya, jadi di sini ada sebuah alat yang dinamakan alat sensitometri dengan merek Tobias yang saya dapatkan dari YouTube ini. Si pengguna YouTube merekam bagaimana dia melakukan tes sensitometri pada film fotografi. Jadi memang fotografi dan radiografi memiliki sedikit kesamaan, yaitu sama-sama menggunakan film yang sensitif terhadap cahaya gitu. Nah, mari kita lihat bersama-sama. Jadi alat ini alat model yang lama ya, karena dia tidak ada buka tutupnya. Harusnya alat yang terbaru itu sudah ada buka tutup seperti laptop begitu. Nah, di sini filmnya bisa dilihat ya. Ini film radiografinya dimasukin ke dalam mesinnya, kemudian dipencet expose. Nah, pada saat dipencet expose ini film sudah terekspos oleh cahaya tampak. Nah, setelah itu film bisa kita proses atau kita cuci. Nah, di sini si pengguna YouTube ini mencoba untuk menjelaskan apa saja komponen yang ada di dalam alat sensitometri ini. Nah, di sini dia mencoba untuk membuka cover atasnya, kemudian melepas kabel yang penghubung cover dengan alat sensitometrinya. Nah, bisa dilihat di sini alat sensitometri itu bentuknya seperti kamera, hanya saja dia tidak menggunakan tidak memanfaatkan cahaya asli atau cahaya seperti kita ngambil fotografi, melainkan dia menggunakan cahaya lampu. Mungkin kalau teman-teman pernah melihat ID printer untuk kaset yang konvensional, nah itu kurang lebihnya sama. Jadi dia menggunakan bola lampu begitu. Nah, kemudian di sini ada alat yang dinamakan densitometer. Ini saya dapatkan dari YouTube yang sama. Nah, alat densitometer ini hampir mirip dengan alat densitometer yang ada di kampus kita ya. Jadi alat densitometer ini berfungsi untuk mengukur densitas pada film atau mengukur derajat kehitaman pada film seperti itu. Nah, alat densitometer ini terdiri dari arm yang dipegang oleh pembuat video. Itu namanya densitometer arm. Berfungsi untuk mengukur densitasnya. Kemudian ada tombol-tombolnya ya, bisa dibaca di sana. Dan pada bagian bawah armnya itu terdapat lampu kecil, itu lampu optik yang berfungsi untuk meneruskan cahaya dari source untuk menembus ke film. Nanti cahaya yang diteruskan ke film itu akan ditangkap oleh si arm densitasnya itu sendiri. Nanti berapa nilainya nanti akan muncul di layar monitornya itu. Nah, ini tadi film yang sudah kita lakukan densitometer, kemudian diukur densitasnya. Nah, tinggal dipencet. Nanti nilainya akan keluar pada layar monitor. Kemudian tinggal dicatat nilainya. Kemudian kita lakukan lagi untuk gradasi densitas yang lainnya seperti itu. Kita urutin semuanya, nanti nilainya tinggal kita catat di buku catatan seperti itu. Perhatian teman-teman sekalian, semoga ilmu sensitometri yang saya berikan bermanfaat, dan nanti di lain waktu jika ada kesempatan mungkin kita bisa bertemu di lab kampus ya untuk mempraktekkan sensitometri secara langsung seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.